Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala al-fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Yaqulu tabarakallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min husnil islami mar'i tarku ma la ya'nihi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, tamu-tamu Allah, sidang solat fardu subuh Masjid Nurul Yakin yang semoga kita semuanya mudah-mudahan insyaallah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah di subuh yang mulia ini, tepatnya tanggal 5 Muharram 1445 Hijriah. Kita berada di sebaik-baik bulan, di sebaik-baik tempat majelis ilmu. Mudah-mudahan berawal dari taman-taman surga di dunia akan bermuara di taman-taman surga akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiullah. Ma'asyiral muslimin, tamu-tamu Allah yang semoga kita senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita menginginkan rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga laksana seperti kendaraan, di mana kendaraan ada tujuan akhirnya. Suami istri laksana seperti nahkoda dan navigator, sementara anak-anak penumpangnya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, andaikan ada satu kendaraan yang tidak memiliki tujuan, maka akan terjadi sesuatu kecelakaan, bahkan mungkin maut. Begitu juga ma'asyiral muslimin, tamu-tamu Allah, kita memiliki keluarga hari ini. Kalau tidak memiliki visi yang jelas, maka rumah tangga itu akan menjadi penyesalan kita. Maka di kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba mengkaji, mentadaburi, merenungi dari berbagai macam informasi ayat-ayat suci Al-Quran sebagai panduan terlengkap yang Allah berikan agar bagaimana rumah tangga kita betul-betul menjadi rumah tangga yang kita inginkan, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Setidaknya pagi hari ini ada 3 visi besar rumah tangga seorang mukmin.
Jadi kalau kita sudah berumah tangga puluhan tahun, bahkan 40 tahun, 50 tahun belum memiliki visi besar ini, maka ayo kita bersama-sama belajar. Karena tidak ada kata terlambat. Ada enggak kasus hari ini orang sudah dipanggil kakek nenek bercerai? Ada enggak Bapak Ibu? Banyak. Banyak. Maka belajar rumah tangga ini tidak ada kata terlambat. Ya, dan terus dan berterus. Karena dari rumah tangga lah, dari awal rumah tangga inilah kehidupan bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara akan menentukan arahnya. Kalau rumah tangga ini sudah tidak ada jelas visinya, maka sungguh akan menjadi sebuah peradaban yang sangat memprihatinkan. Maka setidaknya ayahanda bunda bapak ibu yang saya cintai karena Allah, ya, kita akan membahas tentang 3 visi besar di kesempatan pagi hari ini. Kita bersandar dari ayat saja, tidak bisa menggunakan salah satu di antara pendapat-pendapat di luar agama kita. Cukuplah panduan dalam berumah tangga, kita mengambil panduan sebaik-baik panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, visi keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang di dalamnya ada ketentraman, keluarga yang di dalamnya ada visi yang jelas. Maka kita ambil satu ayat di dalam Al-Quran surat Furqan di ayat 74. Ayat ini sangat familiar. Ayat ini sudah selalu kita baca, bahkan kita hafal setidaknya habis sholat fardu 5 kali kita meminta kepada Allah dengan ayat ini. Bahkan itu menjadi salah satu ciri khas ibadur rahman, hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Visi yang paling pertama jelas di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan. Salah satunya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Hafal ayahanda bunda? Ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Furqan 74. Ayat yang sudah kita hafal, doa yang sudah kita hafal, sudahkah ayat ini menjelma menjadi kehidupan dan visi di dalam rumah kita? Jangan-jangan ayat ini sudah kita hafal tapi kosong dari makna, nggak mengalir dalam jiwa-jiwa kita, tak mengalir dalam keluarga kita, sehingga hambar, tak jelas kita mau kemana. Maka ayat ini menjadi panduan kita. Apa panduannya di dalam ayat ini? Ya Allah, aku mohon kepadamu, karunialah kepada kamu pasangan-pasangan anak-anak keturunanku menjadi qurratul a'yun, menyejukkan pandangan, menyejukkan hati, dan jadikanlah di antara kami pemimpin-pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Jelas, pesan ayat ini jelas agar menjadikan salah satu di antara qurratul a'yun. Visi kita yang pertama menjadikan keluarga itu qurratul a'yun, dipandang itu pasangan kita, anak-anak keturunan kita menyejukkan hati. Bukan karena elok wajahnya, semata-mata ketika kita memandang wajah istri yang cantik. Cukup dengan kecantikan istri itu Bapak. Berapa banyak para artis yang istrinya cantik cerai. Kalau itu standarnya cantik menyejukkan hati, maka para artis yang paling sejuk hatinya. Kenapa? Istrinya cantik-cantik. Kalau standar anak keturunan itu menyejukkan hati, maka orang-orang kaya itu yang paling menyejukkan hatinya. Karena dia tumbuh anaknya dengan fasilitas, ya, kulitnya putih-putih, ya,
kemudian Masya Allah tumbuh dengan gizi yang bagus, elok. Tapi ternyata bukan itu. Menyejukkan hati bukan dari sisi itu. Maka yang pertama pesan itu agar menyejukkan hati, pasangan kamu itu siapa? Bukan sekedar pasangan. Pasangan ini penting, sangat penting. Karena yang telah, kalau pasangan ini benar, maka jelas visi ini akan benar. Makanya dulu sebelum menikah itu kan 4 ya Pak ya. Tunkalu mar'atu li arbaiha limaliha wali jamaliha wali hasabiha waladiniha fatfar bidadiddini tarobat yadaka. Nikahkanlah seorang itu karena 4 hal. Yang pertama karena kecantikan, ketampanan. Boleh itu fitrah. Karena memang pada fitrahnya laki-laki suka dengan yang cantik, betul Pak? Seorang ibu fitrahnya pengen pasangannya seorang laki-laki yang tampan, betul Bu? Soleh lagi. Kaya lagi. Memang begitu. Carilah pasangan itu karena hartanya boleh, kaya boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi seorang wanita terkaya di kota Mekah, namanya Khadijah Al-Kubra. Boleh. Nikahilah seseorang itu karena nasabnya, keturunannya yang baik-baik, orang tua yang baik akan melahirkan yang baik. Kemudian yang keempat, kalau yang ke-1, ke-2, 3 ternyata tidak memenuhi syarat, istrinya ya biasa-biasa, sudahlah hitam, gendut lagi. Bapaknya sudahlah pendek, pesek, hitam, kribo lagi. Tidak cukup lah itu. Sudahlah pesek, hitam, miskin lagi. Di mana coba? Maka pilihkanlah yang ketiga, keempat, pilihkan, nikahkanlah di antara anak-anakmu pasangan itu karena agamanya, pasti kamu beruntung. Saya akan memberikan sebuah gambaran kisah cerita ini Pak. Karena ternyata keelokan wajahnya nggak menentukan. Berapa banyak orang yang cantik ternyata menderita sang suami. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk bersama para sahabat, datanglah sahabat Ansor, ya Rasul, tolong nikahilah putriku ya Rasul. Ya. Karena sahabat Ansor ini pengen punya menantu Rasulullah SAW. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya sudah punya istri. Di mana kalau putrimu? Aku nikahkan dengan sahabatku ini. Siapa ya Rasul? Sahabatku ini namanya Julaibib. Pernah dengar kisah Julaibib? Seperti apa? Kita akan cuplik sedikit. Julaibib inilah sudah miskin, pemuda miskin. Sudahlah miskin, fisiknya semuanya serba kekurangan. Dari ujung rambut ke ujung kaki fisiknya kekurangan. Di mana ndak kurang Bapak Ibu? Kecil, pesek, kribo, hitam, kalau berjalan membentuk letter O. Siap jadi menantu Bunda? Kalau ini ada seorang laki-laki datang melamar putri Bunda, laki-laki kayak gini diterima atau ditolak? Ditolak. Oh, cepet kali. Tapi agamanya bagus. Memang fisik kekurangan, tapi agamanya tidak tertandingi dengan seluruh orang Pekanbaru ini. Julaibib, sahabat Nabi, begitu mendengarkan sahabat Ansor ketika jatuh pilihannya kepada Julaibib, sahabat Ansor seorang laki-laki menemui istrinya. Di mana Mas? Di mana Bang? Di mana Bi? Sudah disampaikan pada Nabi. Sudah mah. Cuman Nabi memberikan pilihan kepada kawannya. Siapa itu? Julaibib. Amit-amit cabang bayi. Itu orang Jawa Timuran itu. Geli mendengarkan
ibunya itu. Oh, ternyata anaknya ini anak yang soleha, tumbuh dalam bingkai tarbiyah Islamiyah dan imaniyah. Dengan suara yang lantang, ayah, bunda, siapapun yang akan menikah dengan saya selama agamanya bagus, siap saya. Dengan Julaibib, siap. Apalagi yang menikahkan Nabi, siap. Masya Allah, wanita yang hebat. Karena suami sangat menentukan, Bu, arah kehidupan kita. Karena kalau suami ar-rijal yang mestinya ar-rijal, laki-laki itu disebut ar-rijalu qawam. Rijal itu penopang. Rijal itu adalah seorang laki-laki yang memberikan pengayoman, kebijakan dalam keluarga, pengendalinya, nahkodanya. Kalau andaikan seorang laki-laki dalam kepala rumah tangga tak punya kebijakan, tak punya arah visi ini, hancur rumah tangga itu. Apalagi tak punya agama, bahaya Bapak Ibu. Akhirnya Julaibib diminta oleh Nabi, pulang kamu Julaibib, cari mahar. Pulang dia, tidak ketemu apa-apa ya Rasul. Walaupun dari kainnya tidak ada, cincin terbuat dari besi tak ada ya Rasul. Miskin memang, Bu, miskin Julaibib. Akhirnya maharnya yang sekarang terkenal dengan, kalau sekarang boleh dibahasakan, seperangkat alat sholat. Julaibib itu ya maharnya dengan baca Al-Quran. Boleh, Bu, kalau kita punya menantu hafal 30 juz, kemudian maharnya 30 juz, apa enggak senang itu, Bu? Senang. Untuk apa gagah perkasa sang menantu, wajahnya tampan, tapi sama anak kita kejam, tak pernah sholat. Memang tampan dia, tapi tak akan membuat nyaman. Dinikahkan Julaibib, Masya Allah. Sebelumnya belum pernah melihat wajah Julaibib karena gak pernah pacaran. Bapak-bapak dapat ibu-ibu ini kan hasil pacaran dulu, betul? Tidak apa-apa, tobatlah. Akhirnya Julaibib dinikahkan, Masya Allah. Begitu dibuka tirainya di malam hari, Masya Allah, laksana rembulan. Istrinya cantik, soleha, kaya raya, ya. Spontanitas Julaibib saat itu mengatakan, wahai istriku, sesungguhnya surga itu nanti akan diisi dari dua sifat manusia, orang yang syukur dan orang yang sabar. Aku bersyukur dapat engkau wanita yang cantik, soleha, kaya raya, dan engkau bersabar mendapat aku miskin, jelek. Insya Allah dua sifat ini bertemu di surga. Rumah tangganya berjalan dengan baik. Tapi sayang, rumah tangga ini tidak lama. Bukan karena cerai, bukan karena istrinya tidak terima mendapatkan sang suami yang serba papa kehidupannya, serba terbatas ekonominya, serba terbatas fisiknya. Enggak. Genderang perang. Saat itu pasukan kafir Quraisy yang membawa dendam kusumat datang ke kota Madinah untuk menghabiskan orang-orang beriman di kota Madinah. Disebut dengan perang Uhud. Peristiwa perang Uhud. Siapa yang tidak suka di bulan madu, penantian yang cukup lama, dapat istri yang cantik soleha, mementingkan keluarganya atau mementingkan bergabung bersama Nabi membela agama Allah, Pak, hati berkecamuk. Istrikah, anakkah, begitu kan? Atau kita membela agama Allah? Julaibib dididik di atas dasar iman kepada Nabi SAW. Istrinya dididik di atas pedoman Al-Quran dan Sunnah. Tumbuh di keluarga orang-orang baik. Kata istri, suamiku berangkat bergabung dengan pasukan Nabi. Bela itu Nabi, bela agama Allah. Bergabunglah dengan pasukan Islam. Ikutilah petunjuknya Nabi. Berangkat dia. Masya Allah.
Ternyata di perang Uhud ada 70 syuhada yang meninggal dunia dari kalangan sahabat 70, Pak. Nah, salah satu di antara 70 itu ada yang namanya Julaibib. Nabi SAW membolak-balikan di antara mayat yang ada. Ditemukan sahabat-sahabat terbaik termasuk pamannya Hamzah. Dibuka sudah terbelah dadanya. Diambil jantungnya dan dikunyah oleh Hindun. Tetapi Nabi SAW masih penasaran. Ada wajah yang aku kenal tapi saya belum jumpa. Ternyata ada onggokan 6 mayat. Ditemukan satu di antara mayat itu adalah Julaibib. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Julaibib, sesungguhnya engkau kawan karibku di dunia dan aku akan bertetangga di surga Firdaus bersamamu. Bayangkan tuh Bapak Ibu. Surga. Kenapa? Agamanya. Nah, maka penting ayahanda bunda kami, pasangan itu bukan sekedar ganteng, tapi agamanya. Kalau agamanya jelas, setidaknya itu ada rem. Ya kan, bahasanya, bahasa yang dikeluarkan, bahasa-bahasa yang baik. Dan dia tidak akan pernah tangan ini menampar istri, menyakiti hati istri. Karena sesungguhnya kehidupan rumah tangga yang dibingkai di atas imaniyah, semuanya yang baik. Kalau bicara dia akan punya kebaikan. Karena dia tahu resikonya. Kalau dia keluarkan kalimat-kalimat yang buruk akan menjadi sebuah malapetaka dalam rumah tangga. Maka sang suami akan baik, sang istri baik. Masya Allah, kalau ini bisa terjalin Bapak Ibu, misi ini bisa kita luar biasa hidup ini Bapak Ibu. Sementara banyak hari ini rumah tangga yang Masya Allah sangat nestapa, sangat memprihatinkan. Nampaknya saja rumahnya bagus, kendaraannya bagus, nampaknya dia selalu fasilitas, tapi kehidupan rumah tangganya Masya Allah gersang, tidak ada iman yang tumbuh di dalamnya. Kenapa? Misinya cuma dunia saja. Arahan keluarganya cuma dunia, menyuburkan dunia. Seakan-akan visi keluarga itu kalau punya rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, kebun yang luas akan membahagiakan keluarga itu. Bohong itu. Nah, beberapa tahun yang lalu saya kedatangan seorang wanita. Penampilannya oke, mobil yang dipakai oke. Nangis dia, Ustaz. Kenapa Bu? Ada masalah. Masalah apa Bu? Besar masalahnya Bu. Paling besar yang aku hadapi masalahnya. Kenapa Bu? Masalahnya Ustaz, suami saya Ustaz membawa sertifikat rumah orang tua saya senilai 3 miliar Ustaz. Saldo rekening saya 500 juta di bawah Ustaz. Kemudian Ustaz berbini lagi Ustaz. Padahal Masya Allah kurang apa saya Ustaz. Selama ini kayaknya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Tapi tahu-tahu dia menceraikan saya Ustaz. Masalah enggak ini Bapak Ibu? Bagi wanita berat enggak ini masalahnya? Solusinya apa kira-kira? Nah kayak gini nih banyak kasus-kasus. Saya bilang Bu, selama ini hidup bapak ibu, hidup suami istri, bagaimana Bu? Suami ibu di rumah, bagaimana Bu? Saya tanya. Sholatnya di mana Bu? Suaminya, ya sekali-kali sholat Ustadz, kalau dia sedang ingat. Ibu, begitu juga Ustadz, karena yang memimpin saya adalah nggak pernah sholat, saya ikut tidak sholat. Yakinlah bapak ibu. Keluarga seperti apa dibangun di atas pondasi hanya harta saja tanpa ada iman, maka hambar, kering, kerontang. Yang ada adalah kepiluan dan yang ada penyesalan. Maka ini harus hati-hati. Baik. Saya ingin menggambarkan satu keluarga yang diabadikan oleh Allah. Tapi disejajarkan dengan para nabi dan rasul. Dia bukan siapa-siapa. Siapa kira-kira? Luqman
Itu salah satu. Ada satu lagi. Satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang menggunakan keluarga cuma satu. Ali Imran. Betul Ibu. Ya, berhak Ibu dapat hadiah. Lontong gratis nanti. Mau saya umrohkan gratis, gak punya uang. Cuman punya travel. Baik. Perhatikan firman Allah di surat Al-Imran di ayat 33. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih orang-orang yang terhebat. Ada Adam di zamannya, ada Nuh di zamannya, ada Ibrahim. Tiga ini para nabi dan para rasul. Adam jelas bapaknya seluruh manusia ini. Dia penduduk surga asli. Penduduk surga. Jadi kakek kita ini aslinya dari surga dan kembali ke surga sekarang. Jadi kalau ada anak cucunya nggak mau masuk surga sama kakeknya, itu keterlaluan. Ya, kakek kita ini ahli surga. Kemudian disebut Nabi Nuh. Nabi Nuh luar biasa. Nabi yang diberikan oleh Allah. Luar biasa kesabaran. Berdakwah 950 tahun lamanya. Lama enggak Bapak Ibu? Walaupun sampai akhir anaknya juga tak bisa juga ikut ayahnya. Kemudian Ibrahim disebut yang ketiga Ibrahim. Siapa yang tidak tahu Ibrahim? Ibrahim salah satu di antaranya bapaknya para nabi dan rasul. Dari mulai Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa. Itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga yang diabadikan terbaik. Setiap tahun masuk tahun Hijriah, Zulhijjah, ketika kita masuk bulan haji, hari raya kurban, selalu mengingat keluarga ini. Lah kemudian yang keempat disebut Al-Imran. Siapa Al-Imran itu? Nabi bukan, Rasul bukan, Ustadz bukan, Kiai bukan, ulama bukan. Dia manusia biasa, keluarga biasa. Tapi di zamannya dia menjadi seorang ayah terbaik di atas muka bumi ini. Menjadi seorang suami yang terbaik di atas muka bumi ini. Agar kita ini tahu bahwasanya ketika kita nanti dihadapkan kepada masalah, di mana Ustaz saya ingin menjadi keluarga yang baik sementara bukan Nabi saya, bukan Rasul, bukan ulama, bukan Ustaz. Ini loh contohnya. Ali Imran bukan siapa-siapa. Istri Imran siapa Bapak Ibu? Namanya Hannah. Anaknya Imran siapa? Maryam, wanita paling suci di atas muka bumi. Imran punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak Isa, Nabi. Masya Allah, ini luar biasa. Ada Zakaria di dalamnya. Nah ini satu contoh, banyak sekali contoh-contoh. Ya, ternyata keluarga ini yang sangat menentukan, yang mengendalikan kita ini. Maka pasangan ini penting. Setelah pasangan disebutkan baru anak keturunan. Kalau pasangannya baik, sang istri baik, ya akhlaknya baik, nilai agamanya baik, suaminya baik, suami yang soleh, tahu tentang syariat, tahu rambu-rambu larangan, insya Allah keluarga ini akan dikawal dengan syariat. Selalu rambu-rambunya ada syariat, tidak boleh. Masya Allah, kita bisa bayangkan kalau ada seorang suami setiap sore mengatakan sama istrinya, wahai istriku sayang, mohon maaf apabila dari pagi sampai sore hari ini ada kesalahan kami, mohon maaf. Dicium istrinya, mohon maaf. Istrinya begitu, wahai suamiku sayang, selama pagi ini ada sesuatu yang kurang baik di matamu, ada kurang yang tenang di hatimu, mohon maaf. Seneng Bu. Ibu pernah gitu enggak? Ini saya akan contohkan Ibu. Nanti habis ini harus mesra. Ya Pak ya, saya tunggu nanti.
Di kota Madinah itu ada namanya Muti'ah, wanita ahli surga. Rasul ngomong sama putrinya Fatimah Az-Zahra, ya Fatimah, di kota Mekah, di kota Madinah ini ada seorang wanita calon penghuni surga. Namanya Muti'ah. Maka kasih nama putri kita Muti'ah. Perhatikan ya Bu ya, perhatikan. Contoh ya Bu ya. Akhirnya Fatimah mendengarkan informasi dari Nabi, dia segera penasaran, dia siapa Muti'ah ini, apa amalannya, apa keunggulannya, sehingga disebut salah satu di antara penghuni surga. Yang ngomong Nabi lagi, pasti jelas. Akhirnya bertandang ke sana, bawa putranya Hasan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah Fatimah. Kemudian kata Muti'ah, Fatimah, saya belum bisa memasukkan kamu ke dalam rumah karena saya belum izin sama suami saya kalau kamu bawa anak laki-laki. Saya pulang dulu. Pulang ya pulang. Besok harinya Fatimah bawa putra yang kedua namanya Husain. Datang lagi ngetuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah Fatimah, mohon maaf saya mengizinkan kamu datang kemarin karena bawa Husain. Saya bilang sama suami kalau kamu datang bawa Hasan. Sekarang bawa Husain. Saya belum minta izin sama suami saya, pulang. Ketiganya dia bawa anak ketiga namanya Zainab. Barulah masuk dia. Masya Allah. Apa yang dilihat Bu? Apakah Muti'ah sedang sholat? Apakah Muti'ah dilihat sedang puasa? Apakah Muti'ah sedang melihat, sedang beramal saleh? Enggak. Yang dilihat oleh Fatimah saat itu Masya Allah, makanan yang enak-enak, penampilan yang dipakai baju terbaiknya oleh Muti'ah, berdandan cantik. Dalam hatinya Fatimah, tumben ini saya disambut sedemikian rupa. Seakan-akan makanan itu untuk menyambut kedatangan Fatimah. Seakan-akan dandanan yang cantik, berpenampilan elok tadi untuk menyambut Fatimah. Ternyata beberapa saat yang datang suaminya disambut, masuk kamar dimandiin. Pernah mandiin suami enggak selama ini? Kalau suami ibu stroke, dimandiin itu biasa. Ya, kalau suami itu sakit demam, dimandiin biasa. Kalau suami sehat walafiat seperti ini, dimandiin ibu, itu baru luar biasa. Coba praktekkan nanti pulang dari masjid ini ya, suruh pulang mandiin. Dosa Pak? Siapa yang bilang dosa? Tidak ada permainan yang paling membuat pahala, cuma 3 permainan kata Nabi. 1 bermain kuda, 2 bermain memanah, yang ketiga bermain suami istri. Sendau guronya suami itu berpahala, membuat istri tertawa, membuat suami tertawa. Jangan sampai rumah itu kayak komandan semuanya. Suami bikin kopi, ya di mana? Gak ada harmonisnya, gak ada komunikasi, tegang. Di mana akan ada terjadi harmonis? Komunikasi terbatas. Sang suami di pojokan bawa HP, sang istri bawa HP, anak bawa HP. Tidak ada komunikasi, hambar. Memang fasilitas ada, tapi hambar keluarga ini. Iya enggak? Iya, ngaku aja. Ya Bu ya. Ini contoh ini. Ya. Masya Allah. Makanya ketika Muti'ah melihat seperti itu pulang, lapor sama Nabi, ya Rasul, wahai abi, wahai ayah, betul aku telah menyaksikan Muti'ah memang layak masuk surga. Yang dilihat Muti'ah, yang dilihat Fatimah Muti'ah sedang sholat, enggak, sedang melaksanakan tugas yang mulia, melayani sang suami dengan sebaik-baik, diservis sang suami dengan sebaik-baik. Bu, di sana banyak Bu ujian. Bapak-bapak ini walaupun sudah rambutnya putih, kalau nengok wajah wanita itu gak gelap, terang. Kalau melihat baca Al-Quran itu buram, tapi melihat wanita jarak sekilo, jelas bapak-bapak ini Bu. Walaupun 60 tahun, jujurlah bapak-bapak. Maka ibu servis. Ini ndak ibu-ibu, Masya Allah, yang dulu ketika muda dandanannya menawan, hari ini pakai daster. Yang dulu semprotnya parfum yang wangi, sekarang parfumnya ganti kecap, bawang merah, bawang putih, cabai. Ya Allah, padahal bapak itu sedang menderita Bu.
Makanya yang banyak stroke hari ini bapak-bapak. Banyak bapak-bapak stroke hari ini. Tetangga saya ini rata-rata yang stroke bapak-bapak. Bukan karena kurang ekonomi, sering dimarah istri. Iya Bu, enggak ya. Kalau di sini enggak. Kalau di sini wanitanya soleha, ahli surga insya Allah ya, insya Allah. Ya, jadi sekali lagi visi pertama keluarga akan menjadi keluarga qurratul a'yun, dibimbing oleh Allah. Ayat yang sudah kita selalu baca, bahkan itu menjadi satu doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan hidupku, anak keturunanku menjadi qurratul a'yun, menyejukkan hati dan pandangan mataku ya Allah. Ya, kalau akhlaknya tumbuh menjadi akhlak yang baik luar biasa, istri akhlaknya baik, ya, istri, tanda istri yang soleha itu cuma 3 Bu, nggak banyak, dan kecantikan nggak masuk dalam kriteria wanita yang soleha. Wanita yang soleha itu apabila dipandang menyejukkan hati sang suami, elok karena akhlaknya. Yang kedua, apabila diperintahkan dia selalu sami'na wa ata'na. Apabila ditinggal dia selalu menjaga harta suaminya. Itu saja cukup modal seorang wanita yang soleha. Tidak usah harus S3. Tidak. Penduduk surga bagi wanita itu sangat sederhana. Bahkan kata Nabi SAW, idza sholatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita sholat 5 waktu tepat pada waktunya, wasomat saroha, puasa di bulan Ramadan, wahasunat farjaha, menjaga atribut ya kesuciannya, kemaluannya, itu maksudnya pakai pakaian yang syar'i, kemudian wato'a jauja, kila udhul jannata min abwaabis sittin, dan taat kepada suaminya, masuklah kamu ke dalam surga dari seluruh pintu yang mana. Bayangkan Bu, ibu dipersilahkan untuk masuk surga dari semua surga yang ada, cuma 4 syarat. Syaratnya mudah semuanya itu Bu, nggak pakai gelar. 1, sholat 5 waktu. 2, puasa. Yang ketiga, tutuplah auratnya dengan baik. Yang keempat, taat suami. Cukup modal itu, masuk surga dari semua pintu. Siap ibu menjadi penghuni surga? Masya Allah. Nurul yakin tiap hari pengajian, siang malam sore, ya. Kalau nggak jadi penghuni surga, aduh rugi ya. Baik. Yang kedua, visi yang kedua keluarga kita adalah sebagaimana firman Allah. Ayat yang sangat familiar, dibaca berulang-ulang, dan kita insya Allah hafal semuanya. Berangkat dari surah At-Tahrim di ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun hiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Misi yang kedua, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu dari batu dan manusia, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. Ini visi yang kedua. Visi yang kedua, jangan sampai di antara keluarga kita ini ada yang tersentuh api neraka. Bayangkan ayahanda, bunda, bapak, ibu yang saya cintai karena Allah, kita hidup bersama-sama, nikmat. Kita punya anak, Masya Allah, karena itu yang kita inginkan. Sekedar punya anak. Kalau sekedar berkeluarga punya anak dan bisa menafkahi anak itu, maka mohon maaf kalau pagi hari ini saya harus mengatakan lisan saya yang kurang pas dan kurang benar. Saya mohon maaf. Bapak Ibu, bukankah monyet juga bisa mencari makan untuk anaknya? Bisa. Burung juga bisa. Kalau sekedar visi hidup kita sekedar mencari makan, maka di luar kita juga banyak yang bisa mencari makan. Tapi visi kita mulia.
Pastikan keluarga kita, di antara keluarga kita, anak keturunan kita, jangan sampai ada yang tersentuh dari api neraka. Masya Allah, kita hari ini hidup bersama anak-anak. Hanya dibatasi dengan dinding tembok yang jarak dengan kita hanya hitungan meter. Bersama kita, semenjak kecil kita asuh, kita didik, kita biayai. Pastikan ayahanda bunda kami, anak-anak kita, keturunan kita yang lahir dari rahim kita, yang biaya sudah begitu banyak keluar dari kita, sudahkah mereka adalah orang-orang yang mentaati Allah hari ini? Ini penting. Karena sesungguhnya kehidupan kita yang di dunia ini sangat sebentar. Keluarga kita ini sangat sebentar. Jangan sampai di antara anak kita menjadi bahannya api neraka. Dan kita punya anak yang soleh dan soleh, investasi yang paling termahal. Omset kita Bapak Ibu. Aset kita, aset kita. Yang paling berharga di dunia ini bukan sawah kita. Bukan ladang sawit kita, bukan rumah kita, bukan mobil kita. Itu semuanya kan bisa musnah. Yakinlah. Jangan khawatir Bapak Ibu, kalau Bapak menjadi pejabat, begitu pensiun dari jabatan, insya Allah hari itu ada yang penggantinya Bapak Ibu. Jangan khawatir kalau andaikan Bapak meninggal hari ini, rumah Bapak itu tidak ada yang menempati, ada yang menempati setelah itu. Jangan khawatir kalau Bapak meninggal, kebun-kebun yang kita tinggalkan ada yang ganti. Tapi anak yang soleh dan soleha tidak bisa tergantikan dengan apapun. Aset yang paling mahal, investasi yang paling termahal. Betapa banyak hari ini kita bisa mohon maaf menjaga seluruh barang-barang berharga dengan begitu baiknya, tapi menjaga anak kita kadang-kadang Masya Allah terlalaikan kita. Ada satu pemandangan yang saya melihat kurang pas dan saya berani menanyakan saat itu. Tidak jauh dari rumah saya ada seorang bapak-bapak yang hobinya memelihara burung. Suaranya wah luar biasa, kicauannya. Saya memberanikan tanya, Pak, mohon maaf ya Pak ya, ini sudah pernah menjuarai tingkat apa Pak? Katanya Pekanbaru, kontes suara merdu burung. Berapa biaya selama memelihara burung ini Pak? Sampai suaranya merdu. 60 juta Ustadz. Wih, 60 juta menghasilkan suara burung yang merdu. Pagi dikeluarkan, disemprot, dijemur, ya. Sore dikeluarkan, dirawat begitu luar biasa. Ini burung. Saya mau tanya, burung ini bisa memberikan syafaat sama Bapak ini enggak? Pak. Lah ternyata saya melihat anaknya boro-boro ke masjid baca Al-Quran tidak bisa. Mestinya 60 juta itu berangkat datang ke Ustadz, serahkan ke anaknya, ke Ustadz ini anak saya tidak bisa ngaji, 60 juta ini Ustadz saya serahkan sama Ustadz, jadikan anak saya ini orang yang bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, makhraj hurufnya, sifat hurufnya Ustadz. Pahalanya mengalir itu nggak berhenti ke ayahnya itu. Tapi ternyata banyak orang hari ini menghabiskan hartanya bukan untuk anaknya. Anak ini aset Bapak Ibu. Ada satu kisah menarik ini saya ceritakan. Kalau tidak percaya, punya anak yang soleh dan soleh ini Masya Allah menjadi dambaan kita. Pada suatu hari dikisahkan oleh Imam Ahmad. Pada suatu hari ada satu keluarga ini dihisab oleh Allah. Takdir Allah, ayah ibunya masuk neraka, anaknya selamat. Karena anaknya soleh dan soleha. Ada ayah ibu yang soleh dan soleha, anaknya tidak soleh dan soleha. Ada yang bapaknya tidak soleh dan soleha, tapi anaknya soleh dan soleha. Itu ada. Kehidupan seperti itu ada. Kan keluarga itu kan jadi 4.
keluarga ada yang istrinya tidak soleh, suaminya soleh. Ada yang suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Kalau suaminya tidak soleh, istrinya soleh, siapa bu? Keluarga siapa? Fir'aun, betul. Kalau suaminya soleh, istrinya tidak soleh, keluarga siapa itu? Keluarga Nuh. Kalau yang sama-sama suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh, keluarga siapa itu? Abu Lahab, Abu Jahal. Yang suaminya soleh, istrinya soleha, siapa itu? Ibrahim. Mau ikut Ibrahim? Bilang sama istri, bisikin, saya pengen rindu seperti keluarganya Ibrahim. Silakanlah ayah kalau memang seperti itu. Rela ibu, rela. Poligami. Karena istrinya Nabi Ibrahim dua. Siti Hajar sama Siti Syarah. Siti Hajar melahirkan Ismail, Siti Syarah melahirkan Ishak. Dua nabi ini. Mau pak? Hancur piring-piring di rumah nanti. Ya, gak usah. Baik, saya ingin cerita sedikit. Setelah itu anaknya selamat sampai ke gerbang pintu surga. Allah berfirman, udkhul jannata, silakan kamu masuk surga. Anaknya jawab, la yadkhul jannata hatta nara abauna wa ummahatuna. Ya Allah, saya tidak mau masuk surga sebelum saya melihat ayah ibu saya masuk surga. Ini anak yang soleh itu nanti begini hasilnya. Allah berfirman dua kali, silakan kamu masuk surga karena kamu hak masuk surga. Enggak ya Allah, saya tidak akan masuk surga. Akhirnya Allah mengizinkan anak ini memberikan syafaat kepada ayah bundanya. Dicari di neraka. Yang nyari nanti itu bukan tetangga kita, bukan kawan kita main domino, bukan kawan kita berpacuan suara burung tadi. Enggak, yang mencari. Kalau andaikan kita ini tersungkur, silap, masuk neraka, yang cari itu anak kita Bapak Ibu. Yang nyari itu anak kita. Nah mana mungkin tangga kita cari kita? Gak open nanti sama kita itu. Kita sekarang open sama orang tapi gak open sama anak. Lucu hari ini. Perhatian sama orang luar biasa tapi perhatian sama anak gak perhatian. Cuek sama anak, mau sholat situ tidak sholat situ, bisa baca Quran situ tidak bisa baca Quran. Yang penting dia. Akhirnya dipertemukanlah anak ini dengan orang tuanya, masya Allah, diberikan syafaat, izin Allah diberikan syafaat. Sampai ke gerbang pintu surga, Allah berfirman 3 kali, udkhul jannata antum wa abauna wa ummahatun. Silahkan sekarang kamu masuk surga bersama ayah bundamu. Masya Allah, digandeng tuh kedua tangan ayah ibunya masuk surga. Jangan iri Bapak Ibu kalau hari ini ada anak-anak menggandeng orang tua ke mal-mal, jangan iri. Tapi kita iri kepada keluarga kalau bergandeng tangan masuk ke masjid dalam rangka mendengarkan majelis ilmu. Irilah itu. Jangan iri kalau punya anak hari ini berdendang lagu suara merdu, bernyanyi berjingkrak-jingkrak atas panggung. Maka cemburulah ayah anda bunda kalau ada anak-anak penghafal Quran. Karena sesungguhnya anak-anak penghafal Quran akan memberikan mahkota nanti di hadapan Allah di akhirat. Itu yakin. Rindulah kita kalau di antara keturunan kita ini satu saja. Entah anak kita, entah cucu kita, entah cicit kita, ada satu saja yang hafal Quran, maka 70 keluarga kita akan diberikan syafaat. Bercita-citalah, memohonlah, sisipkanlah. Ya. Terakhir, masih ada waktu, Pak? 1 menit lagi? 10. Saya akan ceritakan kisah nyata ini, Pak. Terjadi di provinsi Lampung, tepatnya di Kota Gajah, di daerah Lampung Tengah. Ada seorang keluarga yang sangat kaya raya. Bagaimana tidak kaya? Per bulan gajinya 10 miliar. Ada yang 10 miliar gaji di sini Bapak Ibu? Kalau ada saya hutangi gitu loh. Bapak ini, keluarga ini punya pabrik tepung terbesar di Lampung, tepung singkong. Punya anak sematawayang.
Dia perhatian kepada perusahaannya luar biasa, perhatian dengan karyawannya luar biasa. Kesalahan satu karyawan dicek dengan baik. Terus dinaikkan bagaimana omsetnya supaya naik. Perhatiannya dikuras waktu, habis pikirannya untuk memajukan perusahaannya. Anaknya ini cuman dimanjakan dengan harta. Apapun yang diminta oleh anaknya terus dikasih. Ngasih itu bukan kayak kita 100.000, 200. Ngasihnya itu 1 miliar. Habis. Belikan mobil yang terbaik, tabrakan, habis. Mulailah dia tumbuh menjadi anak SMP, remaja. Mulailah menginjak SMA. Mulai galau ayah ibunya. Aduh, ini anak saya kok tanda tandanya sudah rusak ini. Narkoba sudah biasa. Tapi narkoba namanya orang kaya masuk penjara. Tidak bisa masuk penjara anak kaya itu. Pada akhirnya orang tua ini Masya Allah sudah mulai kehilangan akal. Melihat anaknya sematawa yang sudah rusak-rusakan. Setiap apapun fasilitas yang dikasih habis, hancur, lebur. Padahal bapak ini seorang muslim yang baik. Ibu yang muslim yang baik sebetulnya. Keluarga yang baik, keturunan yang baik. Tapi dia silaf. Dia lebih memajukan, lebih mengkonsentrasikan seluruh kehidupannya perusahaan. Tapi dia tidak memikirkan anak sematawayang yang ini adalah aset termahalnya dia. Dia lupa kalau ini adalah aset termahalnya. Dilupakan. Pada akhirnya buat sayembara Pak. Di Lampung Pos dibuat ya sayembara. Siapapun guru ngaji yang bisa mengajari anak saya bisa membaca Al-Quran, kemudian anak saya rajin sholat dan jadi anak soleh, maka 1 hadiahnya haji, 2 umroh, 3 dibikinkan rumah. Oh, menariklah Pak. Berbondong-bondonglah mendaftar ustadz-ustadz. Maklumlah ustadz-ustadz itu kan miskin-miskin. Mendaftar ustadz itu jadi guru ngajinya dia. Dicoba 10 guru ngaji, ada dokter di dalamnya. Dicoba 1 bulan, gagal Ustaz ini. Dicoba 2 bulan, gagal. 3 bulan gagal. Nggak ada yang berhasil, tetap anak ini bandel juga. Hidayah itu bukan dipegang oleh Ustaz. Hidayah itu Allah yang punya Bapak Ibu. Betul? Kurang apa Rasulullah SAW dengan Abu Talib? Abu Talib itu siapa? Paman. Dan siapa itu Abu Talib? Penyokong dakwah nomor 1. Garda terdepan untuk membela Nabi SAW. Tapi apa Abu Talib masuk surga? Enggak, Abu Talib masuk neraka karena belum dapat hidayah. Anak itu pun begitu. Akhirnya Masya Allah ada salah satu kawan saya punya 1 buku kecil. Buku itu judulnya Mendidik Sehebat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dididik oleh seorang janda. Bapak Ibu, rata-rata orang hebat itu yang membesarkan ibu wanita janda. Mau siapapun, Rasul dibesarkan oleh wanita janda. Imam Syafi'i wanita janda, Imam Ahmad wanita janda, Buya Hamka wanita. Rata-rata ulama-ulama terdahulu itu besar di pangkuan dididik seorang wanita janda. Hebat dulu-dulu. Sekarang wanita janda di mana hebatnya? Punya suami aja nggak hebat, apalagi janda. Mohon maaf. Akhirnya Bapak Ibu, buku itu di dalamnya ada sebuah doa yang sangat luar biasa. Nah, maka ibu jangan putus asa. Ketika ibu hari ini menghadapi anak ataupun suami, dan anak-anak kita ini belum menyejukkan pandangan kita, anak-anak kita hari ini belum taat kepada Allah, sholatnya belum hebat, baca Al-Quran belum hebat, membangkang, durhaka, bahkan menyakiti kita, walaupun dia sudah punya keluarga, itu tanggung jawab kita. Tidak ada kata pepatah mengatakan sungguh kalau kamu sudah berkeluarga itu bukan tanggung jawab saya. Tidak, tetap tanggung jawab kita karena akan bertemu nanti. Akhirnya ibu ini doa setiap malam, berdoa ibu-ibu, dan doanya itu selalu disisipkan di mana doanya itu untuk putranya ini disebutkan, ya Allah, aku memasrahkan dirimu dengan pasrah sepenuhnya kepasrahan. Aku meridhoi sepenuh keridhoanmu terhadap anak saya. Terus aku mencintai anakku sepenuh kecintaan. Terus dibaca itu berulang-ulang. Nanti saya
Kapan-kapan saya kirimkan WA ke ketua masjid ini atau siapa biar dia hafal Bapak Ibu. Doa ini sangat luar biasa. Ternyata terus ibu ini mengemis setiap malam. Boleh jadi di antara doa ribuan kalimat-kalimat yang selalu diminta oleh Allah akan terkabulkan. Betul ibu. Anak ini sudah kehilangan kontak. Dicari-cari kemana-mana nggak dapat. Padahal bawa uang yang sangat banyak. Berbulan-bulan tak temu Pak. Dianggap anak ini sudah terbunuh atau sudah mati. Subhanallah. Doa, kalimat doa menembus jantung jiwa anaknya, tembus ke langit yang ketujuh. Allah mendengarkan rintihan tangisan seorang ibu. Karena sesungguhnya kalimat-kalimat yang keluar dari seorang wanita itu sangat luar biasa. Akhirnya Bu, setelah itu anaknya nelpon duluan. Mama, nak, kemana kamu sayang? Jangan khawatir Mama. Sekarang saya sedang berada di masjid. Ngapa nak? Apa kamu terlantar di masjid, tidur di masjid, tidak punya tempat penginapan? Enggak Mama, kami sedang menghafal Quran. Dan hari ini saya sudah punya hafalan 15 juz. Insya Allah. Ibunya menjerit, menangis, berpelukan kepada suaminya saking terharunya. Dan alhamdulillah hari ini sudah 30 juz selesai Bu. Siapa yang akan bisa menghalangi kalau hidayah datang? Maka jangan kita putus asa. Adukan semua kepada Allah. Hubungan kepada Allah. Ayah bunda, masalah apapun tidak bisa diselesaikan kecuali dengan agama ini Bu. Tidak bisa masalah yang kita hadapi, apapun masalah, hubungkan dengan Allah. Kalau semua keluarga itu dihubungkan dengan Al-Quran, keluarga dihubungkan dengan Al-Quran, anak dihubungkan dengan Quran, suami dihubungkan dengan Quran, istri dihubungkan dengan Al-Quran, pekerjaan dihubungkan, semuanya pasti menjadi mulia. Karena Al-Quran mulia, petunjuk jalan yang benar. Terakhir, visi yang terakhir berangkat dari firman Allah surat At-Tur di ayat 21. Walladzina amanu wattabadhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Sebagai penutup, visi yang ketiga, mari bersama-sama masuk surga bersama keluarga. Kata Allah, ayah ibu yang beriman kepada Allah diikuti oleh anak keturunan alhaqna, maka Allah jumpakan di surga dan tidak akan pernah dipisahkan lagi. Nikmat enggak itu Bu? Perjumpaan anak istri keluarga kita di surga dan tidak akan pernah dipisahkan lagi oleh Allah. Itulah sebuah mimpi yang sama, sebuah visi yang sama. Maka pastikan keluarga kita punya tiga visi yang besar ini. Visi yang pertama, jadikan keluarga kita menjadi keluarga qurratul ayun. Misi yang kedua, jadikan di antara keluarga kita tidak tersentuh dengan api neraka. Visi yang ketiga, mari kita bersama-sama masuk surga bersama keluarga. Insyaallah mudah-mudahan cukup Pak? Cukup ya? Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan penyampaian kami Al-Fakir di pagi hari ini ada silap kata. Kemudian kalau ada kurang pas, kami sekali lagi mohon maaf. Dan saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu, Ayahanda Bunda yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan dikaruniai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan kita berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.